Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan saya eh, di Erik Sugara Channel. Eh, Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, ya. Jadi saya kenal beliau itu sudah lama lah. Jadi kalau kata beliau sejak saya masih ABG, ya. Kiprahnya di Kota Bogor sudah tidak diragukan lagi, ya. Dari mulai perpolitikan, organisasi, olahraga, terus bisnis sudah pastilah ya. Pokoknya top banget lah ya. Beliau ini sudah banyak pengalamannya, asam garamnya segala macam sudah top banget lah. Oke, tamu saya kali ini adalah Bapak Tendi Irianto. Ya, Selamat lupa. Selamat siang Pak Tendi. ya selamat siang Erik. Saya manggilnya Bapak atau Om atau terserah. terserah aja ya. Iya, iya. Kita panggil bro aja. Panggil bro boleh ya. Bro Ya. aja, ya. Saya bacakan ini dulu beliau sedikit ya. Nama Tendi Irianto, lahir di Jakarta ya Pak ya. Ya, Jakarta. Lahir di Jakarta. Sudah banyak ini apa kegiatan di Bogor nih. Beliau adalah direktur utama dari PT Indah Pesona Bogor, kemudian direktur utama dari Geraha Indah Pesona, dan beliau juga sempat berbisnis kuliner ya, ada restoran, kafe. Kemudian di organisasi beliau pernah menjadi anggota DPRD Kota Bogor tahun 2004 sampai 2009. Kemudian bersama-sama saya di Kadin, ya beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kota Bogor. Pemirsa, kita warga Bogor tentunya tahu, ya di ujung selatan sana itu ada sebuah mall, ya yang sangat terkenal lah, ya, yaitu adalah Mall Eka Lokasari. Nah, ini adalah sang penciptanya nih, ya. Nah, kita pengen tahu bagaimana dulu awalnya beliau. Duluan Ekalos apa Botani sih? Ekalos. Ekalos kan? Jadi the first modern mall in Bogor itu Ekalos, ya. Jadi, nah ini kita akan ngobrol dengan beliau nih. Ceritanya dulu gimana tuh ya? Ya suka Dukanya ya, Mall Ekalos ini jadi sampai berdarah-darah. berdarah. Oke bro, ceritain dong mengenai Ekalos Ya. ini ya. Ya, selamat siang. Siang. Oh ya, thank you for coming ya, Ya, Pak terima Tendi ya. kasih, I know terima you're busy, but Ya you still come. sebenarnya saya sendiri pengacara Pak, pengangguran pengacara. Cuma kebetulan memang hari ini agak padat. Hari ini aja, hari ini. Besok agak senggang sedikit, tapi Rabu udah sibuk lagi sedikit. Jadi memang dalam beberapa bulan ini saya agak sibuk karena saya sedang mentoring beberapa kelompok anak muda dan ya alhamdulillah anak-anak muda ini luar biasa. Mereka sedang mengerjakan beberapa pekerjaan dan mereka meminta saya duduk sebagai komisaris. Dan ya saya support. Artinya saya masih di cerita di Eka Lokasari Plaza, saya masih ada 2000 meter persegi di lantai 5. Jadi itu 1700 itu saya bikin function hall. 1700 meter. Ya. Oke. Itu jadi function hall yang dimana ada kapasitas 800, 300 dan ada ruang rapat, 4 ruang rapat. Nah di sampingnya itu ada 300 square meter itu saya jadikan office saya. Oke. Karena sudah lama nganggur itu office, saya berikan fasilitas ini kepada grup anak muda ini yang memang sedang luar biasanya semangat bekerja. Jadi space itu dipakai oleh mereka sekarang. Ya sebenarnya pertama kali mereka tujuannya sewa. Tapi di antara pembicaraan sewa itu ada
wacana untuk melibatkan saya di dalam manajemen. Saya bilang saya nggak mau terlibat lagi secara operasional. Itu akhirnya mereka mengangkat saya jadi komisaris saja. Jadi sekarang saya seorang komisaris di perusahaan itu. Dan ya tentunya dapat honor. Nggak perlu ngantor. Tinggal menikmati aja ya. Ya kira-kira begitu. Tapi ya. Kira-kira hari ini kan ingin mendengar langsung suatu cerita yang sesungguhnya. Betul. Ya. Di balik Eka Lokasari Plaza yang sekarang menjadi Lipo Plaza Eka Lokasari. Itu sebenarnya pendirinya siapa kira-kira gitu. Iya. Jadi awalnya saya sendiri. Jadi saya ketika saya di tahun 2000, tahun 2000 itu saya mengundurkan diri dari perusahaan keluarga, di mana perusahaan keluarga saya sudah bekerja di sana 16 tahun di Keramat Jati Indah Plaza, di Jalan Raya Bogor, 500 meter dari Terminal Cililitan. Nah itu saya dengan orang tua saya membangun suatu pusat perbelanjaan yang cukup besar dengan luas areal 3 hektar. Kami membangun kira-kira 30.000 meter persegi. 30.000 sampai 40.000 meter. 4 hektar ya? Ya, maksudnya tanahnya 3 hektar, bangunannya kira-kira 4 hektar. Luas itunya, building coverage-nya. Nah dari pengalaman itu kemudian saya keluar karena ada konflik internal. Biasa keluarga kan kalau sudah kebanyakan dalamnya family business, biasalah terjadi adu pengaruh dan sebagainya. Saya di sana sebagai direktur utama di PT Benteng Teguh Perkasa. Ada adik saya 3 di sana. Dan saya memilih Keramat Jati itu pure perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga. Nggak ada orang lain. Nggak ada orang lain. Nggak ada partner, itu orang tua saya. Yunus Irianto. Itu papa saya memang dia basicnya itu kontraktor. Dia sudah menjadi kontraktor 40 tahun dia jadi kontraktor. Dia yang membangun itu Pelabuhan Tanjung Priuk, ya, jalan-jalan Subang sana ya. Kontraktor ya? Kontraktor cukup besar. Dia termasuk 10 besar dulu di Jakarta. Ya. Nah, saya sempat ikut waktu itu umur saya masih ya belum 30. Dan kemudian saya diminta duduk di pusat perbelanjaan itu, dan kemudian saya mengelola gedung itu sampai dari tahun 86 sampai tahun 2000. 2001 Januari saya sudah nggak lagi berkantor karena saya sudah mengundurkan diri. Nah di dalam proses saya berhenti itu ada jeda 1 tahun. Saya itu sebenarnya nganggur, nggak punya kerjaan. Iya. Itu. Nah saya suka nongkrong. Itu sempat ini nggak mas saudara-saudara? Enggak. Saya mundur baik-baik saja. Ya kan, saya ngalah. Ya adik saya yang menggantikan saya. Ya itu cerita internal keluarga lah. Saya nggak mau terlalu mengupas itu. Tetapi saya berhenti baik-baik. Sekalipun ayah saya keberatan saya keluar karena kan saya yang ikut dia dari awal. Sementara adik-adik kan masuk setelahnya. Saya legowo keluar. Kemudian saya berpikir untuk bermimpi untuk memiliki suatu bangunan pusat perbelanjaan dengan ide sendiri, modal sendiri. Nah hanya kan masalahnya ketika saya keluar dari orang tua saya kan saya nggak dapat pesangon, juga nggak dikasih modal. Tapi dapat dong kayaknya uang ini aja. Enggak lah, sama sekali enggak ada. Saya digaji waktu itu 8 juta, ya sampai ya dengan uang lain 10 juta per bulan. Yaitu nyicil rumah di Villa Duta itu ya pas-pasan lah dengan biaya hidup. Jadi beda dengan tuan rumah kita Erik Suganda. Lahir sudah jadi pangeran. Ya kan, masih kecil sudah sudah jadi pangeran, besar, dewasa, kaya raya, nanti masuk surga. Jadi alhamdulillah Pak. Aduh. Beda dengan saya. Saya ini Pak Teni jangan muji-muji terus. Ya, saya begitu saya keluar nganggur itu karena emosional aja. Keluar berhenti terus istri saya bilang, "Kamu nih
keluar dari perusahaan keluarga, nggak ada modal, nggak ada pesangon, terus mau ngapain gitu. Tapi ya begitulah, saudara, pada saat itu ya usia saya waktu itu 20 tahun yang lalu ya. 20 berapa tahun ya, yang Pak? lalu ya, itu kurang lebih usia saya 45. 86 itu ya? Ya. Sekarang saya usia 65. 65. Oke. Tapi semangatnya 45 terus. Ya. Jadi ketika saya bermimpi ingin punya mall, itu nggak tahu bagaimana caranya. Ya, saya hanya punya keyakinan saja gitu. Nah, ketika saya nganggur, saya sering duduk di Abadi Motor di seberang Eka Lokasari itu ada showroom mobil. Dulunya, sekarang jadi Eiger, jadi toko Eiger. Oke, di ruko. Eiger sama satu lagi itu ada Iya. showroom mobil ya. Iya, iya. Nah, dulunya itu Abadi Motor. Oh, nongkrong di situ Bapak? Ya, saya nongkrong di situ karena yang punya showroom itu kawan saya. Hmm. Dia nelpon saya, dia minta tolong tolong datang karena kakaknya suka berjudi di showroom itu, suka main kartu di situ. Jadi dia nggak bisa dagang. Oh. Dia minta saya datang, coba nasehatin kakak saya. Oke. Nah, saya datang ke sana. Ya, saya nggak mau menjadi orang yang tiba-tiba nasehatin orang. Saya hanya datang situ diperkenalkan sama kakaknya. Saya hanya bilang, ayo kita makan. Gitu. Iya, iya. Nah, itu saya ajak makan, saya ngobrol, saya berteman lah dengan namanya Ook ya. Yang punya Pak Ook ini kakaknya, yang punya showroom Abadi Motor itu Pak Yayang. Pak Yayang. Ya, sekarang tuh ada di seberangnya. Masih Ada di Tajur showroom. situ ya, Abadi Motor. Jadi mereka lah yang tahu sejarahnya saya bagaimana mendapatkan Eka Lokasari Plaza itu. Nah, ketika singkat cerita saya berteman, akhirnya saya menanamkan pengaruh yang positif ke abangnya itu. Jadi abangnya itu kalau saya datang dia udah nggak berani main judi. Itu. Diajak ngobrol aja Ya, gitu. gitu. Karena saya datang selalu mau ajak makan. Akhirnya adik cerita, iya, abang saya tuh berubah. Kalau Pak Tendi datang itu kok dia sungkan jadinya. Iya, iya. Nah, itulah singkat cerita, selama 6-7 bulan saya berkawan dan saya melihat di depan Abadi Motor tuh ada tanah besar. Waktu itu masih pengacara tuh, asrama. Masih pengacara tuh, ya, ya? ya, masih pengangguran saya, Iya. masih pengangguran. Karena saya baru berhenti dari perusahaan di Keramat Jati Indah Plaza itu, Iya. PT Benteng Teguh Perkasa itu. Heeh. Jadi saya nganggur. Ya, Iya, saya iya. nggak keberatan datang tiap hari gitu ya. Kegiatan sampingan saya itu saya jadi petani cabai, Pak. Oh. Saya suka nanam cabai. Saya belajar, saya orangnya otodidak. Iya. Ingin sesuatu saya belajar. Terus saya jadi petani cabai, berhasil. Saya sempat jual cabai itu zaman cabai itu modal nanam cabai itu cuma 3.500 sekilo modalnya. Buat Tapi- bibitnya ya? Ya, tapi bisa jual 30.000. Oh. Berarti kan bisa 1000%. Di mana kebunnya, Pak? Di Ciapu saya Ciapu. sewa sawah, biasanya saya Sewa sawah. Ya, kebun. sewa 2 hektar, 1 hektar. Singkat cerita itu saya proses itu berjalan sambil saya main-main di Bogor itu. Nah, sampai saya ketemu melihat lahan Eka Lokasari itu dulu asrama. Iya. Nah, jadi waktu saya melihat tanahnya kok bagus sekali. Kenapa tidak ada gitu Iya, yang ada ide untuk membangun. Nah, ketika saya mengungkapkan keinginan saya kepada si Ook itu, teman yang menjadi teman saya itu, Iya, di dia seberang bilang, itu ya. oh itu susah itu katanya, itu milik IPB. Ya saya pikir ya saya berharaplah satu hari dapat lah. Nah, jadi beberapa minggu kemudian tiba-tiba si Pak Ook ini telepon saya, Pak, ada yang bawa surat tanah di depan itu. Oh gitu. Gitu. Saya bilang, loh, kok kebetulan? Iya nih, Pak Oh, Anwar, iya. namanya Pak Anwar. Keren nih gitu. Dia ini kerja di IPB katanya. Tolong Bapak datang ke sini. Jadi saya datang ke sana. Kemudian saya berkenalan, dia menunjukkan fotokopi sertifikatnya. Iya. Wah, saya bilang ini jawaban dari doa saya. Jadi saya datang ke dermaga, diantar oleh Pak Ook itu yang punya showroom mobil Abadi Motor. sama dengan Pak Anwar itu. Saya ke dermaga, ke rektorat, tapi nggak masuk ke tempat rektor.
Saya diantar di ruangan koperasi, ketemu dengan kepala koperasi. Oke. Jadi saya pikir, wah ini masih jauh sekali urusannya dengan urusan rektor. Jadi nanti akan diupayakan bisa bertemu dengan yang berwenang katanya. Ya udah, setelah bubar si Anwar Ook pulang, saya nyari Pak Rektor. Itu akhirnya saya datang ke rektorat, Pak Profesor Dr. Aman itu rektornya lagi rapat. Tapi memang itu sedang ditawar-tawarkan untuk Betul, kerjasama. betul. Jadi timingnya adalah pas. Jadi mereka ini sedang menunggu investor, sedang mencari mitra kerja dan belum dapat. Jadi ketika saya ke sana, saya ketemu dengan rektor, diperkenalkan dengan Purek 3, Profesor Dr. Darnas Dana. Pada saat itu Purek 3. Wah, masih ingat paten dia. Ya, jadi ketika saya ketemu Pak Darnas Dana, dia bilang, oh ya, mari ke ruangan saya. Dikenalkan kan, dia bilang, iya memang sudah ada ya 50 lebih proposal sudah masuk gitu. Silakan kalau mau masukin. Iya. Dan saya berpikir kalau 50 proposal kok nggak diputus-putusin berarti jelek semua ya. Begitu. Saya berpikirnya dengan keyakinan seperti itu. Akhirnya saya diberi waktu 1 bulan mempersiapkan pengajuan proposal untuk pembangunan Eka Lokasari Plaza menjadi suatu pusat perbelanjaan yang modern. Oh, jadi Bapak langsung bikin perencanaannya? Ya, jadi saya mencari seorang arsitek yang bagus gitu. Nah, dari beberapa teman. Terus sorry Pak, begitu ngelihat itu ya, dia langsung, wah ini gua mau bikin mall gitu. Iya. Langsung aja. Jadi karena memang bidang saya, kan memang saya itu ada pengalaman kurang lebih 18 tahun mengelola mall. Bapak saya itu kan juga kontraktor dari contohnya mall ya. Blok M Plaza itu bapak saya yang bangun. Iya. Sebagai kontraktor. Iya. Krekot Plaza, Palembang Plaza, terus Bogor Indah Plaza, itu bapak saya yang bangun Bogor sebagai Plaza kontraktor. ini ya? Bandung Indah Plaza, BIP. ya BIP, International Plaza di Palembang, gitu. Jadi ya saya suka diajak bapak saya itu ke antara mall-mall gitu. Dan saya dulu belajarnya saya di Internusa Plaza yang sekarang jadi Pangrango Mall gitu. Jadi saya di dunia mall itu saya paham. Belajar gimana maksudnya Pak? Ya, jadi pengelola, mempelajari strukturnya, bagaimana penataan toko dan sebagainya gitu. Gitu. Dan memang minat saya di sekitar dunia semacam itu. Makanya ketika saya melihat tanah di Eka Lokasari, asrama Eka Lokasari Plaza, saya melihat suatu gambaran bahwa ini menjadi mall yang modern di Kota Bogor yang pada saat itu belum ada. Belum ada. Dan supaya diketahui, saya menandatangani MOU dengan Profesor Dr. Aman, yaitu IPB, itu 2 lokasi. Eka Lokasari Plaza dan Botani. 2 lokasi itu saya di dalam di dalam perjanjian kerjasama itu. Jadi setelah saya bangun Eka Lokasari Plaza, maka yang kedua saya akan bangun Botani. Lahan itu bukan namanya dulu belum Botani. Ya itu. Kalau di Botani itu luasnya 4 hektar. Tetapi di Eka Lokasari Plaza itu luasnya 1 hektar. 1 hektar aja ya? 1 hektar saja, hanya 10.500 meter persegi sesuai dengan sertifikat. Memang tidak besar. Jadi waktu saya dalam perancangan, saya mencari seorang arsitek yang memang sudah pengalaman. Saya bertemu dengan seorang Australia, arsitek terkenal dari Design Development Group, yaitu si Mr. Warren Dobney. Saya hire dia. Biaya desainnya 500 juta, tapi saya minta dia bikin konsep dulu untuk pengajuan ke IPB dengan 10% biaya. 10% berarti 50 juta. Gitu. Jadi kalau orang tanya, Pak Tendi punya modal besar ya untuk bangun mall? Nggak ada. Saya nggak ada uang. Bahkan pesangon saja saya nggak punya. Nah, itu yang pengen kita gali. Ya, jadi saya hanya melihat ada peluang, yaitu rumah yang saya tinggalin itu masih dicicil, masih belum lunas, butuh 200 juta rupiah untuk melunasi
cicilan rumah saya. Nah, saya mencari pinjaman. Saya dapat pinjaman 200, kemudian saya tebus sertifikatnya. Sertifikat itu saya gadaikan kembali, mendapatkan pinjaman 1,2 miliar. Oh, oke. Gitu. Jadi awalnya Pak yang kalau untuk nutup biaya. Ya, setelah saya udah mendapatkan refinancing, zaman dulu kan cari pinjaman refinancing gampang. Asal fisiknya ada, rumahnya ada, ada IMB-nya, sertifikatnya ada, Anda bisa minta sama bank untuk refinance. Misalnya pinjamannya sudah hampir lunas, mau pinjam lagi yang lebih besar dengan bank yang lain bisa. Nah, waktu itu saya melakukan refinancing itu melalui satu bank di Bogor. Saya dapat 1,2 miliar. Saya membayar arsitek 50 juta, kemudian membuat analisa topografi dan sebagainya, analisa tanah, analisa keuangan, itu habis kira-kira sekitar 100 juta. Kemudian MOU itu begitu diajukan proposal, saya disetujui. Langsung setujui? Ya, jadi itu awal tahun berapa ya Pak? Awal tahun 2001. 2001 ya? Nah, pada saat 2001 itu dengan modal 1,2 miliar. Ya, sebenarnya Iya. saya itu nyewa tanah IPB itu 8 miliar selama 25 tahun dalam masa kerjasama itu. Mendapatkan grace period 2 tahun pada proses masa pembangunan. Kemudian setelah saya menandatangani MOU, kemudian saya membuat suatu PT, namanya saya samakan dengan IPB, Indah Pesona Bogor, maka dibuatlah akte kerjasama PT IPB dengan IPB, Indah Pesona Bogor dengan Institut Pertanian Bogor. Setelah itu tahap kedua saya mencari partner. Setelah saya sudah pegang MOU, saya mencari partner, maka masuklah 2 orang partner. Ya, saya nggak perlu sebutkan namanya karena di tengah jalan orang ini meninggalkan saya dua-duanya. Itu ketika ada masalah. Jadi saya melepaskan saham 40% ke satu orang, 30% ke satu orang lagi, maka orang itu membayar saham saya itu senilai kurang lebih hampir 10 miliar saya mengantongkan uang. Belum bekerja, belum mulai proyek. Dari jual saham Dari jual saham itu saya udah ada uang di kantong saya itu 10 miliar. Berarti Bapak ini ya, kedua orang ini menawarkan prospek ya? Ada proyek, prospeknya kira-kira beginilah ya. Saya kan membuat analisa keuangan bahwa kalau proyek ini jalan, maka akan didapatkan cash flow selama per 5 tahun itu 200 miliar. Berarti kalau 25 tahun akan mendapatkan cash flow 1 triliun. Kira-kira begitu. Ada angka-angkanya itu nggak main-main, nggak bohong-bohongan, ada itu. Jadi atas dasar itu mereka chip-in lah ya. Ya, mereka beli dulu saham. Setelah itu baru setor modal masing-masing. Dia harus bayar equity saya, equity dalam tanda kutip ya, bahwa hak saya dong. Kan saya mendapatkan as a founder. Dia dapat yang satu bayar kurang lebih 6 miliar, yang satu bayar kira-kira 4 miliar. Masuk ke kocek saya. Kemudian saya proses itu proyek, ya kan? Mereka harus bersama-sama pemegang saham harus nyetor modal lagi dong, modal kerja. Sesuai dengan besar saham masing-masing. Nah, saya menetapkan waktu itu untuk modal kerja itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 20 miliar. 20 miliar untuk konstruksinya ya? Ya, bertahap ya, bertahap. Jadi nggak sekaligus di stop. Nah, pada prosesnya lagi berjalan, kita berharap dapat pinjaman bank. Karena partner yang masuk ini, 2 orang ini menjamin ada jaminan tambahan yang akan masuk. Nah, tetapi kemudian sebenarnya juga ada satu hal yang mestinya ya sebetulnya saya bisa sebutkan di dalam MOU itu kan tertulis. Cuma ini kan bukan sesuatu hal yang perlu dirahasiakan. Sebenarnya ada prestasi dari pihak Institut Pertanian Bogor. Oh gitu. Karena di dalam MOU saya itu IPB itu harus memberikan
HPL itu ke atas tanah itu agar saya bisa menerbitkan sertifikat atas nama PT saya HGB. selama 25 tahun. HGB di atas HPL. Sementara sertifikat yang dimiliki oleh IPB itu sertifikat milik negara, badan hukum milik negara. Itu kan nggak bisa dijual belikan. Jadi ketika dipakai oleh saya, maka proses itu diajukan ke BPN pusat. Nah, ketika saya berhadapan dengan pihak BPN pusat, di sana ada Pak Lutfi Nasution, alumni IPB. Kan menteri ya? Ya, menteri. Itu sekelas menteri, kepala BPN nasional. Ya. Saya ketemu bersama dengan Purek, saya berangkat ke sana dan saya ditolak. Jadi malah saya ya sempat dinasehati lah gitu. Kamu jangan gadein tanah IPB dong, katanya. Kalau kamu ditolak untuk menerbitkan HPL. Ya, menerbitkan HGB-nya Iya. atas nama PT saya. Jadi berarti terjadi uang prestasi dong, tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama. Tetapi saya berpikir ya sudahlah, nanti kita coba cari jalan lain lah. Kira-kira gitu lah. Karena maksud baik ini kan harus terlaksana. Akhirnya sampai proses mulai dipasarkan, ya. Saya pasarkan itu dulu di Sekar Mendapa ya. Ada gedung pertemuannya. Nah, saya menunjuk satu property agent waktu itu, Rain and Horn, Joni Hasim, teman baik saya. Sekarang Pak Joni itu memang berpengalaman di dunia properti. Dia juga seorang developer. Sekarang dia ke Bali, ada di Bali dia. Dia membuat proyek Anantara yang terkenal di Bali itu Pak Joni Hasim. Nah, jadi technically sih Bapak nggak bisa mendapatkan dana dari status tanah itu ya? Ya, saya nggak bisa dapat pinjaman bank. Nggak bisa. Berarti Bapak pakai agunan lain kan? Harus dicari agunan lain. Nah, ternyata agunan lain itu waktu diajukan ke bank, rata-rata bank itu menolak. Karena bank selalu mengatakan gini, kalau pinjaman proyek itu, jaminan itu harus terkait dengan proyek itu. Sedangkan kita ini sudah launching, sudah menerima kontrak sewa 170 miliar, kontrak sewa 5 tahun dari tenan-tenan itu, dan sudah nerima uang muka 40 miliar sudah jadi beton. Berarti laku tuh Pak? Laku. Launchingnya laku. Ya, laku. Kalau orang lain bangun mall itu kan selalu mencari anchor tenant dulu, penyewa yang gede-gede dulu, misalnya Dep Store, supermarket. Saya terbalik, saya belakangan. Kecil-kecil dulu. Kenapa? Karena uang sewa anchor tenant itu kecil sekali nilai sewanya. Bayangkan kita hanya bisa menyewakan 1 meter persegi di sebuah pusat perbelanjaan itu di bawah 100.000 perak per meter persegi, termasuk service charge. Sedangkan kalau penyewa lain itu 300 sampai 500.000 rupiah per meter persegi per bulan. Jadi anchor tenant tuh karena dia punya nama, dia jadi nama, ini betul. ya patennya ya. Ya, jadi saya nggak fokus ke situ. Ya. Nah, sampai ketika pinjaman bank macet, nggak keluar, maksudnya pinjaman bank itu nggak dapet. Kemudian setoran modal sudah habis-habisan, pemegang saham sudah setor 20, udah 3 orang itu sudah nggak punya uang lagi. Ya. Kemudian sudah mulai kontraktor mau nagih, uang sudah nggak ada di kas perseroan. Nah, maka timbullah masalah. 2 orang pemegang saham itu meninggalkan saya. Dia keluar dari perusahaan dengan cara memberikan kuasa sahamnya kepada orang yang saya tidak kenal. Maka disitulah muncul konflik berkepanjangan sampai mencapai selama 1 tahun macet. Gitu. Sebenarnya jadi sahamnya mereka dijual ke. Ya, sebenarnya begini, secara legal standing itu nggak boleh menjual saham tanpa sepengetahuan pemegang saham
lain. Apalagi posisi saya pemegang saham 30%, as a founder, pendiri, kemudian saya juga direktur utama. Masa saya nggak dikasih tahu? Mau persahamnya ke siapa, siapa orangnya, transaksinya seperti apa, harusnya ditawarkan dulu ke saya. Tapi begini ya, ketika mulai terjadi ketidakpercayaan, seorang sahabat terbaik pun bisa meninggalkan Anda. Bahkan seorang istri yang setia pun kalau sudah nggak percaya bisa meninggalkan suami. Kalau itu sih. Ya, ini fakta, ini terjadi. Nggak percayanya karena apa? Di dalam Polisi kehidupan gitu ya. kita nggak tahu. Begitu Iya. ada distrust, tidak ada kepercayaan, ya kan? Mereka tidak lagi mau ditemui oleh saya. Jadi yang muncul hanya lawyer. Enggak, dia mundurnya karena banyak problem gitu apa? Ya tidak, pokoknya takut saja tidak mau terusin, sudah lepas saja mau cuci tangan. Kira-kira intinya gitu. Udahlah, hilanglah duit yang ada. Oh, dia ya nggak nuntut tuh, udah hilang aja gitu. Enggak, itu diserahin ke orang itu Oh, dengan harapan haknya ya. orang itu nanti berhadapan dengan saya mati-matian, katakanlah fight sama saya, kemudian diterusin proyeknya. Mereka berpikir begitu kan, dan kalau berhasil kan uang modalnya dikembaliin. Iya. Apa yang terjadi? Orang itu yang mendapatkan kuasa 40 plus 30%, dia itu mengintimidasi saya agar saya menjual 30% saham saya dengan cara mengirim preman, mengancam, bahkan yang lebih sadis lagi, membuat laporan polisi seakan-akan terjadi penipuan. Itu proyeknya stuck dulu. Ya, memang sudah berhenti. Lagi masa itu Ya, berhenti dulu. berhenti. Minum ya Pak, Ya. santai aja. Jadi di dalam situasi berhenti, Oh. kemudian saya tiba-tiba mendapatkan panggilan polisi, laporan polisi. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Ya sempat heboh lah di Bogor itu dulu. apa namanya, saya diperiksa polisi selama kurang lebih berbulan-bulan. Dia kocok saya terus selama hampir 6-7 bulan. Ya memang saya nggak ada apa-apa. Ini kan hanya mengintimidasi, masukin koran, kemudian masyarakat tiba-tiba melihat saya seorang penipu. Proyek Eka Lokasari macet, orang kirain saya yang pakai uangnya, padahal kan tanda tangan cek bertiga. Setiap proses bayar cek ada prosedur keuangan. Ya, jadi mengalami tekanan-tekanan begitu bermasalah ya. Saya nggak bisa lagi menemui pemegang saham. Dia cuma sendiri aja tuh. Iya, saya hanya sendiri aja. Saya nggak pakai lawyer. Saya berhadapan dengan lawyer, dengan pelapor, dengan polisi yang memeriksa saya. Ya kita hanya bisa berdoa, berharap, dan saya hanya kumpulin karyawan saya. Ya mari kita doakan agar masalah selesai. Nah, sudah menjadi kebiasaan saya kalau saya dapat masalah, saya selalu fokus pada solusi. Ya, jadi maaf. Jadi saya fokus pada solusi. Solusinya seperti apa? Menghadapi situasi. Ya saya pertama-tama saya menemui orang yang memegang kuasa saham 70% itu. Oh, ditemuin tuh orang-orang itu. Ya, saya datang ke rumahnya di Permata Hijau. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi saya tahu reputasinya. Orang ini emang selalu mencari proyek macet. Oh. Modusnya selalu begitu. Iya. Jadi mendapatkan proyek dengan murah, digoreng, kemudian dijual lagi. Saya ketok pintunya, saya bilang, Jadi dia tuh mau menguasai saham itu kali ya, pengen menguasai yang saham yang saya punya. Majority ya, pengen jadi majority. Ya, saya datengin rumahnya, saya bilang, saya nggak takut diintimidasi. Dan nggak perlu kirim preman.
ke rumah saya. Itu kan karena saya dikirimin preman. Ya. Jadi saya bilang saya nggak takut sama kamu. Iya. Kalau kamu mau ribut sebagai laki-laki, mau cari ribut sama saya, kamu tentuin tempatnya di mana. Kamu sama saya boleh ribut. Tapi ini kan usaha. Usaha itu ada caranya. Ada legal standing, ada dasar hukum. Anda hanya memegang kuasa pemegang saham. Dan tidak melalui RUPS. Jadi sebetulnya invalid. Itu. Kalau kamu mau jual saham 70% yang di tangan kamu ngomong berapa mau jual. Ya saya dibilang, mana mampu kamu beli. Orang kamu nggak punya uang, katanya begitu. Ya saya bilang mungkin saya nggak punya uang, tapi kan ada caranya saya bisa membeli. Kamu sebutin aja. Dia nggak mau. Nggak mau jual dia? Nggak mau. Malah dia bilang sama saya, kamu mau jual berapa? Saya bilang, saya nggak bakal jual saham saya. Bahkan sampai dunia ini berakhir pun saya nggak keluar. Saya nggak akan jual. Saya ingin melihat Eka Lokasari Plaza itu berdiri di tangan saya. Itu tekad saya. Itu posisi bangunan udah berapa persen tuh Pak? Udah jadi, strukturnya udah jadi? 99% struktur. Udah okay. topping off. Udah itulah ya. Ya, jadi saya tiap hari itu lagi stres ketika pemegang saham yang lain pindah ke kubu orang lain. Saya pindah dari kantor masuk ke proyek. Pindah di situ kantornya? Saya pindah di situ, kemudian saya minta bantuan teman-teman yang ada di Kopassus dan sebagainya, minta tolong saya dilindungi untuk melindungi proyek. Kan saya berkantor di dalam proyek yang agak, ya namanya proyek kan tahu sendiri, ya masih beton sama screeding lantai gitu kan. Tapi saya tiap hari berolahraga, dari lantai 1 saya naik ke lantai 6. Akhirnya saya jadi sehat. Jalan gitu. Karena saya selalu stres, saya selalu berolahraga. Iya. Dan kemarin pandemi selama 2 tahun saya stres, saya tiap hari olahraga. Jadi saya super itu, sehat. Kalau digambarkan pada saat itu tuh stresnya kayak gimana Pak? Ya, itu Berat sudah banget. sampai keluar keringat dingin. Tiba-tiba tidur itu juga susah. Ya. Iya. Kecuali badan saya capek sekali. Dan ada sekelompok karyawan yang setia yang menunggu bahwa proyek ini akan bisa beres dan bisa dilanjutkan lagi. Coba bayangkan keadaan itu. Gila juga itu. Ya, nggak ada uang. Ya. Sudah nggak ada uang, habis. Sudahlah, artinya sudah dalam keadaan stuck. Pemegang saham tidak bisa ditemui, yang memegang kuasa saham juga mau ngajak ribut, malah laporin saya ke polisi. Masyarakat di Kota Bogor menganggap saya penipunya. Iya. Jadi ya saya udah jatuh ketiban tangga lah kita kira. Jadi dalam keadaan seperti itu saya kalau berdoa itu ya kencang gitu. Karena biasanya kalau orang udah kejepit, doanya kencang. Kalau belum kejepit, belum kepepet.com biasanya santai aja deh. doanya ya Allah tolonglah gitu. Kalau saya udah nyebut nama Allah itu sudah bergetar gitu. Iya. Ya Allah udah kayak gitu. Ya Tuhan gitu kan. Udah sampai gitu? Udah, sudah begitu. Udah. Apa jalan keluarnya? Berikan saya. Tapi situasi family fine-fine aja tuh. Oh ya, oke. Kuat ya, kuat. Iya, ya pada saat itu. Jadi ketika situasi seperti itu kurang lebih hampir 10 bulan ya, hampir setahun. Dan tiba-tiba saya mendapatkan satu telepon dari Jakarta yang mengatakan bahwa Pak Tendi ya, saya dari Lipo Group. Saya ingin mengundang Bapak untuk langsung bertemu dengan bos saya, Pak James Riyadi. Tips pertama, begitu kita tertekan, banyak berdoa, benar? Banyak berdoa. Berdoa terus ya. Banyak berdoa.
dan berdoanya harus habis-habisan. Habis-habisan. Oke. Tetapi ingat, waktu stres, Iya. jangan pergi ke klub malam, jangan minum miras, jangan lari ke narkoba, jadi Serius ke nih. olahraga. Iya. Jadi Berdoa saya aja terus ya? Ya, berdoa. Oke, oke. Nah, jadi begitu ada jalan, tiba-tiba saya dapat telepon. Nah, itu dia tuh. James Riyadi lagi. Ya, jadi Pak James Riyadi katanya mau ketemu saya di Grand Mahakam hari itu jam 3 sore ditunggu. Waktu itu saya udah jam 1. Oh. Jadi saya bilang, saya bicara dengan siapa? Saya ini